Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari memaksa berpisah denganmu, mantan yang datang melamarmu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi mantan yang memaksa untuk berpisah karena mantan ingin bersama dengan selingkuhannya. Pokoknya cara apapun ya yang kita lakukan, kita memohon kepada dia agar jangan berpisah, kita berusaha menyadarkannya, dia tidak peduli. Pokoknya dia maunya berpisah dengan kita. Nah, setelah perpisahan itu terjadi, kan kita sudah mencoba nih, mengejar-ngejar mantan. Kita datang ke rumahnya, diusir. Kita tunggui di tempat kerjanya, juga sama, diusir. Ya, kalau mantan masih kuliah, kita tunggui di tempat kuliahnya, dia menghindari kita. Kita coba telepon, diblokirlah nomor telepon kita. Kita coba chatting dengan media sosial, diblokir media sosial kita. Kita ganti nomor telepon kita, sama. Kita buat akun media sosial yang baru agar bisa menghubungi mantan. Begitu mantan tahu itu akun media sosial kita, langsunglah dia memblokirnya. Nah, jadi kan sebenarnya semua cara yang kita lakukan untuk ngejar-ngejar mantan, baik itu secara online dengan media sosial ya, juga secara offline langsung mengejar mantan ke rumahnya, semuanya kan sudah sia-sia. Artinya ketika mantan memang saat ini sedang tidak menginginkan kita, mantan sedang kasmaran tuh dengan orang ketiga, sia-sia kalau kemudian kita mengejar-ngejar dia. Itu seperti halnya orang yang tidak mau kehujanan tetapi nekat naik sepeda motor ketika hujan sedang turun. Biarpun pakai mantel hujan, pakai jas hujan, ya tetap saja tuh kalau hujannya deres banget itu, ya tetap saja kita akan kehujanan, sekurang-kurangnya akan merasakan dinginnya hujan. Nah, jadi daripada waktu kita habis nih untuk ngejar-ngejar mantan, sekarang kita fokus kepada kehidupan kita, agar mantan yang ngejar-ngejar kita, agar mantan dari memaksa berpisah, mantan yang melamar duluan untuk bisa menikah dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita kan tahu ya, apa yang menjadi penyebab mantan memaksa berpisah. Jawabannya kehadiran selingkuhannya. Apa yang menjadi keunggulan dan kelebihan dari selingkuhannya itu? Ya, misal seorang wanita nih dikhianati, atau seorang istri yang suaminya selingkuh, mestinya kan dia mencari tahu siapa selingkuhannya, bahkan kemudian dia juga berkomunikasi, mencoba menasehati selingkuhannya agar selingkuhan suaminya agar menyingkir dan tidak mengganggu keluarganya, kan biasanya seperti itu. Sambil itu kan dia mempelajari itu, apa sih yang membuat suaminya menjadi tertarik kepada si selingkuhan ini tadi. Selingkuhan suaminya itu lebih cantik. Oke. Selingkuhan suaminya itu lebih muda. Nah, biasanya kan tidak akan jauh-jauh dari situ tuh. Maka apa yang harus dilakukan? Kan sudah jelas, lebih cantik, lebih muda. Kalau namanya
kembali muda, ya tentu kita tidak bisa. Takdir manusia itu terus menua, ya. Tetapi kalau menjadi lebih cantik, semuanya juga bisa. Apalagi dengan teknologi kecantikan seperti di zaman kita ini, ya. Jadi kan yang penting sekarang itu kita mau melakukan perubahan atau tidak dalam kehidupan kita. Ya, artinya kalau kita terus ya mengeluh perpisahan ini, mengeluh jika mantan mengkhianati dan seterusnya, toh itu tidak akan membuat mantan balik. Tapi kalau kemudian kita melakukan perubahan, misal si istri ini tadi, oke, kalau memang tertariknya yang seperti itu, rajinlah dia fitness sekarang untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal dan bentuk tubuh yang ideal. Dan olahraga itu kan juga bagus kan, sehat kan. Orang yang sehat itu terlihat awet muda. Kita bisa lihat anak-anak muda yang malas olahraga terlihat tua sekali itu. Ya. Jadi olahraga itu manfaatnya banyak kan. Nah, karena itu rajinlah dia fitness sekarang. Diet, ya. Setelah itu dia juga mempelajari tentang kecantikan, bagaimana perawatan kulit. Kalau biasanya sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia belajar tentang mode, menampilkan diri di media sosial. Kalau biasanya foto asal-asalan, tapi sekarang dandan dulu. Ya, dandan dulu ya. Kan banyak tuh tutorialnya. Bagaimana caranya berdandan. Kalau dulu pakai bedak saja tidak sempat, pakai lipstik tidak pernah. Nah, sekarang pakai bedak, pakai lipstik, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dampaknya itu akan terlihat tuh pada yang kedua, ketika yang pertama dia melakukan perubahan tadi. Yang kedua, fansnya akan bertambah. Dia tampilkan nih fotonya di media sosial, dan itu akan terlihat tuh komen-komennya. Banyak sekarang laki-laki yang mengagumi dia. Misal teman-teman sekolahnya akan berkomentar, teman-teman kuliahnya dulu, kamu kok kelihatan awet muda sekarang, ya, kamu kok cantik sekali sekarang. Itu orang yang dia kenal, belum fans-fans barunya di media sosial. Sehingga dunianya ini, yang online ini tadi, media sosial, terasa ramai. Dan itu akan menarik perhatian mantan. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita terlihat sepi terus ya, mantan justru tidak punya ketertarikan kepada kita. Kan ada tuh orang, pokoknya dia mengeluh terus. Ada orang menasehati, ya misalkan banyak video tutorial, kalau dikhianati buat perubahan, begini, begitu, dan seterusnya. Komennya bukan saya akan melakukan, tetapi buat apa melakukan seperti itu? Toh mantan saya sudah tidak peduli dengan saya lah, dicoba dulu. Ya, jadi ketika kita cuman mengeluh terus, ya sudah, artinya kita harus mengikhlaskan mantan. Tapi kalau kita belum ikhlas mantan menjadi milik orang ketiga, kita harus berusaha. Nah, ketika yang kedua ini, hidup kita terlihat ramai di media sosial, itu fans kita, banyak follower kita meningkat dengan cepat. Ya, karena apa? Rumusnya sederhana kok. Kalau laki-laki dia menggunakan media sosial, dia ganteng, fans wanitanya banyak. Kalau wanita dia cantik, dia menggunakan media sosial, fans laki-lakinya banyak. Itu saja rumusnya. Nah, ketika mantan melihat fans kita banyak sekarang, nah itu yang akan membuat dia menjadi memperhatikan kita kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cinta, ketertarikan itu adalah hati manusia. Hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Innal quluba
Biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati manusia berada di dalam genggaman Allah dan Allah yang membolak-balikkannya. Nah, maka yang ketiga, sekarang tidak cuman penampilan yang kita perbaiki, tetapi hati kita. Ya, kita mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ketika kita mendekat kepada Allah, ya, dengan ketakwaan, dengan rajin sedekah, dengan rajin berzikir, dengan rajin mengaji, dengan rajin berdoa, maka apa yang menjadi doa-doa kita itu akan Allah kabulkan. Ya, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Nah, maka ketika seseorang mendekat kepada Allah, Allah dia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Keselamatan akhirat dia jadikan sebagai cita-citanya. Maka dunia yang akan mendatanginya. Dunia itu, selalu saya ulang, termasuk harta, kekayaan, popularitas, mantan, dan seterusnya. Nah, itu adalah dunia semuanya. Maka ketika Allah yang menjadi tujuan hidup seseorang, dunia yang akan mendatanginya, maka mantan yang akan datang kepadanya. Kalau mereka belum menikah, dari mengkhianati, insya Allah mantannya yang akan datang melamarnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raqimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia yang akan datang kepadanya dengan merendahkan diri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.